Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Anda ini apa Muslim radikal? Atau mungkin Anda yang lain itu Muslim liberal, yang lain lagi Muslim konservatif, bahkan ada yang Muslim ortodok, Muslim moderat, dan lain sebagainya. Kalau ngomong ilmu dengan pendekatan ilmiah akademis, sudah pasti tidak mungkin kita lakukan untuk omongan beberapa menit. Tetapi kalau kita ngomong common sense, Anda bisa menjawab, kita adalah semua itu. Saya ini ya radikal, kalau pas harus radikal. Misalnya dari tidak puasa, besok pagi puasa. Tidak pakai transisi. Kalau tidak makan, total. Tidak minum, total. Itu sangat radikal. Atau dari Anda punya kemungkinan untuk mencintai 1000 wanita, Anda secara radikal memilih 1 wanita untuk Anda nikahi. Itu sangat radikal. Dan banyak sekali keputusan-keputusan radikal dalam hidup kita. Tapi kita juga Muslim liberal. Kita adalah orang yang dianjurkan, bahkan mungkin diwajibkan Allah untuk berijtihad, untuk berpikir merdeka, untuk mencari sesuatu yang baru, untuk mengeksplorasi interpretasi dan penafsiran-penafsiran. Kita memiliki kemerdekaan berpikir, meskipun nanti kita tahu bahwa kemerdekaan itu bukan demi kemerdekaan itu sendiri, tetapi untuk supaya menemukan batas yang tepat dari keputusan-keputusan hidup kita. Kalau kita kembali ke soal puasa tadi, puasa pun harus Anda akhiri pada maghrib. Anda tidak dianjurkan dan tidak menjadi lebih hebat kalau Anda puasa sampai subuh berikutnya. Jadi kita mengambil keputusan dengan batas-batas. Kawin juga begitu. Tidak mentang-mentang Anda berpikir merdeka terus Anda kawin 10 sekaligus. Akan jebol sendiri Anda nanti. Kebebasan dengan radikalitas itu bergabung di dalam keputusan untuk kawin atau nikah. Kita juga Muslim moderat. Ketika berada pada posisi, situasi, dan perilaku yang memang mengharuskan kita moderat. Misalnya kalau sholat 5 waktu tidak bisa moderat. Sholat 5 waktu itu ya fundamentalis, tegas. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, dan seterusnya. Puasa ya Ramadan, dan itu fundamental. Gitu. Tapi kan hidup tidak hanya fundamen. Rumah kan tidak bisa hanya pandeminya tok. Rumah kan ada fondasinya, ada cor-coran tiangnya, ada temboknya, ada catnya, ada gentingnya, bahkan ada hiasan-hiasannya. Sebagaimana badan Anda, ada yang radikal, tidak bisa dibelokkan, yaitu tulang Anda. Ada yang moderat, yaitu daging Anda. Dia bisa naik turun, bisa mencekung, bisa mencembung. Ada juga bagian dari diri Anda yang begitu merdeka, yaitu pikiran Anda, sangat liberal. Ada juga yang sangat rohaniah, yaitu hati Anda, yang tidak bisa Anda rumuskan, karena hati itu adalah benua yang namanya cinta. Dan cinta itu jangan sekali-sekali merumuskannya di dalam padatan-padatan kalimat. Karena puncak dari segala sesuatu yang bisa mencapai Allah adalah cinta. Konservatif, Anda juga Muslim konservatif. Anda tidak mungkin menjadi suami liberal. Meskipun Anda berpikiran liberal, tapi sebagai suami Anda harus konservatif, harus ortodok. Nggak bisa terus Anda menjadi suami yang demokratis, yang membiarkan istri Anda tidur dengan tetangga-tetangga, dan Anda sendiri juga ganti-ganti kunci di hotel untuk saling bertukar istri, bertukar suami. Jadi teman-teman sekalian,
mohon kita jangan terjebak oleh tipu daya terminologi seperti itu. Jadi tidak ada Muslim liberal tok, Muslim radikal tok, Muslim moderat tok. Hidup itu begitu luasnya dan begitu multidimensionalnya, sehingga kita adalah semua itu. Masalahnya adalah kita mempelajari ilmu dan mengalami segala macam pengalaman untuk menentukan momentumnya kapan, dalam konteks apa, dan pada situasi sosial yang bagaimana, maupun dalam perhubungan dengan Allah yang kayak apa, muamalah ma'allah ma'anas yang di mana, untuk berlaku bahwa pas ini kita radikal, pas itu kita liberal, pas itu kita konservatif, pas itu kita moderat, pas yang lain lagi kita ortodok. Kalau kita tidak tepat menentukannya, kita akan mengalami kecelakaan-kecelakaan dan dismanajemen di dalam kehidupan kita. Kalau dismanajemen pribadi masih lumayan, tapi kalau dismanajemen sosial dan budaya dan politik dan ekonomi dan apapun saja seperti yang sekarang terjadi, maka kita akan bersama-sama melorot masuk jurang masa depan yang penuh kesengsaraan, dan mungkin itu adalah bagian dari azab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana badan Anda, ada yang radikal, tidak bisa dibelokkan, yaitu tulang Anda. Ada yang moderat, yaitu daging Anda. Dia bisa naik turun, bisa mencekung, bisa mencembung. Ada juga bagian dari diri Anda yang begitu merdeka, yaitu pikiran Anda. Sangat liberal. Ada juga yang sangat rohania, yaitu hati Anda. Yang tidak bisa Anda rumuskan, karena hati itu adalah benua yang namanya cinta. Dan cinta itu jangan sekali-sekali merumuskannya di dalam padatan-padatan kalimat. Karena puncak dari segala sesuatu yang bisa mencapai Allah adalah cinta. Konservatif, Anda juga Muslim konservatif. Anda tidak mungkin menjadi suami liberal. Meskipun Anda berpikiran liberal, tapi sebagai suami Anda harus konservatif, harus ortodok. Nggak bisa terus Anda menjadi suami yang demokratis, yang membiarkan istri Anda tidur dengan tetangga-tetangga, dan Anda sendiri juga ganti-ganti kunci di hotel untuk saling bertukar istri, bertukar suami. Jadi teman-teman sekalian, mohon kita jangan terjebak oleh tipu daya terminologi seperti itu. Jadi tidak ada Muslim liberal tok, Muslim radikal tok, Muslim moderat tok. Hidup itu begitu luasnya dan begitu multidimensionalnya, sehingga kita adalah semua itu. Masalahnya adalah kita mempelajari ilmu dan mengalami segala macam pengalaman untuk menentukan momentumnya kapan, dalam konteks apa, dan pada situasi sosial yang bagaimana, maupun dalam perhubungan dengan Allah yang kayak apa, muamalah ma'allah ma'anas yang di mana, untuk berlaku bahwa pas ini kita radikal, pas itu kita liberal, pas itu kita konservatif, pas itu kita moderat, pas yang lain lagi kita ortodok. Kalau kita tidak tepat menentukannya, kita akan mengalami kecelakaan-kecelakaan dan dismanajemen di dalam kehidupan kita. Kalau dismanajemen pribadi masih lumayan, tapi kalau dismanajemen sosial dan budaya dan politik dan ekonomi dan apapun saja seperti yang sekarang terjadi, maka kita akan bersama-sama melorot masuk jurang masa depan yang penuh kesengsaraan, dan mungkin itu adalah bagian dari azab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.